Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa lagi dengan saya Sahrzal Pahlawi. Para hadirin yang berbahagia, saya akan membacakan sebuah berita yang saya kutip dari tv1news.com dengan judul Prabowo dan Ganjar dibuat keok oleh Anies Baswedan di polling ILC sebagai Capres 2024. Jakarta tv1news.com. Baru-baru ini Indonesia Lawyers Club atau yang akrab dengan sebutan ILC membuat polling tentang siapa calon presiden 2024 pilihan masyarakat Indonesia di akun Twitter ILC. Dari pantauan tv1news.com, akun Twitter ILC menuliskan tweetnya sebagai berikut. Hashtag polling ILC setelah Anies dapat tiket Capres 2024. Siapa capres pilihan Anda jika pemilu dilaksanakan saat ini? @Prabowo, @Anies Baswedan, @Ganjar Pranowo. Tulis akun Twitter ILC 31 Januari 2023. Dari polling yang dibuat ILC di akun Twitternya, nama Anies Baswedan keok. Nama Anies Baswedan keokkan dua tokoh politik ternama Indonesia, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Tampak dari hasil polling itu, Anies Baswedan memperoleh skor polling 82,6% dari 19.969 suara. Sementara Prabowo Subianto hanya meraih skor 7,5%, kemudian Ganjar Pranowo hanya meraih skor polling 9,9%. Sontak hal ini pun menuai komentar para netizen di kolom komentar akun Twitter ILC. Satu di antaranya pemilik akun Twitter Omar Abdillah. Saran untuk menjaga hasil pemilu atau perhitungan suara, maka seluruh komponen relawan Anies mengawal dari setiap TPS sampai ke KPU kecamatan, KPU kabupaten, KPU provinsi. Insyaallah. Wahai orang-orang yang selalu berbuat curang demi kekuasaan dunia, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan mengetahui, tulisnya. Kemudian netizen lainnya seperti pemilik akun Twitter Musyanto, ini namanya survei internal relawan Anies ya. Jelas Anies menang wong yang disurvei relawannya yang jelas nggak kredibel. Nih survei ILC Karnilias kacungnya Anies, tulisnya. Untuk diketahui, dari pantauan tv1news.com, polling tersebut jumlah suara yang mengikuti berkisar 19.969 dan hasil polling tersebut merupakan hasil akhir. Kemudian tampak juga 1074 retweet dan 132 tweet kutipan hingga 1804 yang menyukai tweetan tentang polling yang dibuat akun Twitter ILC. Nah, para pemirsa dimanapun saja berada, nah tentu sangat menarik ya. Makanya dari dulu yang ILC kan tidak kali ini saja melakukan polling terkait dengan siapa capres yang layak di Pilpres 2024. Ini merupakan polling yang ketiga, dan ketiga-tiganya dimenangkan oleh Anies ya. Ya meskipun banyak yang meragukan terkait banyak kelemahan dari sistem polling ini. Ya, salah satunya adalah katanya kelemahannya adalah hasil polling itu tergantung kepada siapa yang menonton katanya. Kalau yang menonton semuanya itu adalah yang pro sama anggaplah sama pendukung, maka hasilnya juga akan tergantung sesuai dengan yang didukung. Salah satu yang dikomentari oleh Mulyanto kalau tidak salah, mohon maaf, salah satu yang dikomentari oleh Musyanto ya. Dia juga sering berkomentar di kolom komentar saya. Ya ini kayaknya bukan pendukungnya Anies ini, dan sama juga seperti komentarnya ya, yang dia tidak sepakat dengan hasil polling ini. Cuman yang satu kelebihan dari polling ini menurut saya,
polling kan tidak membutuhkan biaya. Iya, tidak, sama sekali tidak membutuhkan biaya untuk melaksanakan polling ya. Berbeda halnya dengan hasil survei. Berbeda halnya dengan lembaga survei yang melakukan survei. Kata Zulpan Lindan, salah seorang politikus yang beberapa waktu lalu dipecat oleh Partai Nasdem, mengatakan bahwa untuk melaksanakan survei itu biayanya adalah 300 sampai dengan 1 miliar. 300 itu ya untuk survei dalam skala lokal lah, misalnya Pilgub atau Pilbub atau pemilihan wali kota. Kalau dalam level presiden ya tentu tidak mungkin menghabiskan 300 juta untuk seluruh atau untuk 34 provinsi yang ada di Indonesia. Ya minimal yang dihabiskan adalah 1 miliar. Dan yang 1 miliar itu ada berapa responden yang disurvei? Rata-rata yang disurvei itu tidak pernah di atas 2000. Hanya yang disurvei adalah 1250 orang ya. Hanya 1200 hanya terbatas ya rata-rata itu. Ketika lembaga survei melakukan survei ya hanya sekitar 1200, bahkan yang 1500 jarang saya temukan. 2500 jarang. Nah, makanya berbeda halnya dengan polling. Bayangkan saja ini untuk polling ini saja itu diikuti oleh 19.969 orang. Hampir hampir mendekati 20.000 orang yang disurvei. Nah, tentu makanya saya pikir, nah sekali lagi terkait dengan pembiayaan survei itu, dan apakah mungkin lembaga survei itu membiayai sendiri surveinya ketika melaksanakan survei? Saya pikir mustahil ya. Karena sebab untuk apa mereka menghabiskan uang ratusan hingga miliaran rupiah hanya dengan mengorbankan uang sendiri, kira-kira dengan mengorbankan dana sendiri. Kira-kira dananya dari mana? Apa kepentingannya? Apa kepentingannya melaksanakan survei? Apa untung yang didapat? Ya kenapa? Karena maksud saya, kenapa saya mempertanyakan demikian? Karena itu menghabiskan dana yang besar. Ya. Berbeda halnya dengan polling. Saya sendiri bisa membuat polling. Tinggal saya mencari caranya, terus melakukan polling tanpa menggunakan, hanya butuh kuota internet, ya, tanpa harus mengeluarkan biaya, tanpa harus mengeluarkan biaya sepeser pun. Makanya saya lebih meyakini hasil polling ini lebih dapat dipertanggungjawabkan karena tidak membutuhkan dana, tidak membutuhkan biaya, tidak membutuhkan tenaga. Bedanya dengan survei, ya harus menggaji orang ya. Orang yang mensurvei harus menggaji surveyornya. Di samping itu juga orang yang disurvei itu ya sudah biasalah itu nanti dibelikan rokok atau dikasih makan dan sebagainya. Karena kita sudah memanfaatkannya orang yang disurvei itu. Maka hasil survei ini sangat ya, kalau anggaplah kita kembali ke topik yang sekarang. Anies Baswedan menang telak. 87% dia menang di hasil survei. Sementara di hasil polling ya. Sementara di hasil survei itu sama sekali tidak pernah berada di urutan nomor 1. Selalu di nomor 2, nomor 3. Nomor 2, nomor 3, nomor 3, nomor 2, selalu seperti itu. Yang nomor satunya adalah Ganjar Pranowo. Kalau si Anies hanya saling kejar-kejaran dengan Prabowo Subianto. Maka dari itu kredibilitas polling menurut saya untuk ukuran pada hari ini itu jauh lebih bisa dibandingkan, lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada hasil survei. Kenapa? Karena yang mengikuti polling itu kan tidak semua yang yang mengikuti polling itu kan semua orang bisa, yang pro maupun yang kontra, dan ditemukan bahwa yang pro kepada Anies Baswedan 87%, yang kontra itu yang mendukung Prabowo 9%, Ganjar Pranowo 7%, berbanding terbalik dengan lembaga survei. Bagaimana track record seorang kan selalu mempengaruhi hasil survei, selalu mempengaruhi elektabilitas, selalu mempengaruhi popularitas. Kan tapi tempat tidak adilnya lembaga survei adalah apapun yang menimpa Ganjar Pranowo di Jawa Tengah itu
tidak ada pengaruhnya. Tetap saja Ganjar moncer di urutan teratas. Begitu juga tapi sebaliknya terjadi di Anies Baswedan. Positif jangankan negatif. Positif saja yang dilakukan Anies Baswedan di Jakarta itu berpengaruh terhadap hasil surveinya. Selalu dikaitkan dengan misalkan dengan banjir, dikaitkan dengan Formula E, dan dikaitkan dengan kejadian-kejadian yang lainnya, sehingga itu berpengaruh terhadap elektabilitasnya. Tidak demikiannya dengan Ganjar. Artinya kan ada standar ganda di sini. Ada apa dengan lembaga survei kita? Makanya pernah dinyinyirin, ya, pernah dinyinyirin terkait dengan pelaksanaan pemilu kita di Indonesia oleh salah seorang tokoh di luar negeri sana yang mengatakan bahwa pemilihan presiden Indonesia, rakyat Indonesia itu akan tahu hasilnya sebelum penghitungan dimulai. Bahkan sebelum pemilu selesai, hasilnya sudah diketahui bahwa yang akan menang adalah si A, si B, si C. Itu kan satire, itu adalah olok-olokan kan, bahwa ada yang tidak beres dengan sistem pelaksanaan pemilu kita yang ada di Indonesia. Tentu ini menjadi kritik, ya, ini tentunya adalah sebuah kritik yang harus kita jadikan sebagai pelajaran mungkin untuk berbenah sehingga menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.